Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Nah, udah lama nih kita nggak berjumpa di Tanya Irmanuh ini. Nah, untuk Tanya Irmanuh hari ini kita akan membahas tentang keorganisasian. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen channel YouTube kami yaitu Irmanuh Tengah Tani. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi keorganisasian, kita kedatangan narasumber kita yaitu pembina kita, Bapak Haris. Nah, gimana nih Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan dalam sehat walafiat, tidak kurang dari apapun. Alhamdulillah kabar pembina kita sehat dan semoga tetap baik saja ya. Amin, amin. Nah, mungkin teman-teman di rumah mau berkenalan nih dengan pembina kita atau narasumber kita. Mungkin dari Pak Haris bisa memperkenalkan diri ke teman-teman. Ya, terima kasih. Sebelumnya, alhamdulillah saya dengan nama Muhammad Haris selaku pembina Ikatan Remaja Masjid Besar Nurul Hidayah Desa Dawan Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah sudah sekian tahun kami mengabdi untuk melakukan kegiatan-kegiatan Irmanu di samping untuk membimbing para remaja putra dan remaja putri. Dan alhamdulillah sampai hari ini kegiatan-kegiatan Irmanu berjalan dengan lancar, sukses dan tidak kurang dari apapun. Wah, luar biasa nih Pak Haris ini sudah lama di Masjid Nurul Hidayah nih. Nah, mungkin gimana nih teman-teman? Udah kenal kan sama pembina kita nih. Nah, saya punya pertanyaan nih Pak. Hari ini kan masih dalam bulan Ramadan ya Pak. Nah, di bulan Ramadan ini aktivitas apa sih Pak yang sedang dilakukan Pak Haris akhir-akhir ini? Waduh, kalau mengenai aktivitas ini nampunten tidak satu dua kegiatan atau aktivitas yang saya laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Yang tentunya dengan kegiatan bulan suci Ramadan salah satunya seperti melaksanakan kegiatan ibadah semacam sholat raweh, tadarus Al-Quran, kuliah subuh. Nah, di samping kegiatan itu mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan keagamaan, ada kegiatan organisasi di luar dari Irmanu. Salah satunya kita melaksanakan sosialisasi, monitoring dari satu tempat ke tempat lain dan seterusnya. Nah, untuk itu insya Allah kami selaku pembina Irmanu akan menyempatkan waktu demi kegiatan-kegiatan Irmanu, kegiatan-kegiatan anak muda, remaja Masjid Putra maupun remaja Masjid Putri dengan sukses, tidak ada halangan apapun. Yang tentunya kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Desa Dawan dan umumnya Kecamatan Tengah Tani. Ya. Wah, banyak nih aktivitas positif yang dilakukan Pak Haris selama bulan Ramadan ini ya. Nah, saya punya pertanyaan pribadi nih Pak. Bagaimana organisasi apa yang Pak Haris sudah ikuti atau geluti selama masa muda ini atau masa muda Pak Haris gitu? Waduh, ini pertanyaannya saya jawabnya agak keder nih ya. Karena kalau ikut serta kegiatan atau mengikuti kegiatan organisasi apa saja nanti mungkin 1-2 jam nggak selesai. Tapi mungkin saya akan semaksimal mungkin untuk bisa menjawab apa saja kegiatan atau aktivitas yang diikuti oleh saya, yaitu salah satunya yang tentunya kegiatan organisasi di luar dari
kegiatan atau organisasi kemasjidan. Yang tentunya saya berawal dari organisasi yang berada di lingkungan sekolah. Salah satunya itu kegiatan pramuka, Sukarela PMI cabang Kabupaten Cirebon, ya. Terus yang baru-baru ini Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau disingkat menjadi FKDM. FKDM ini bagian dari badan otonom atau badan penggerak dari lembaga Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Yang tentunya kegiatan ini sama saja, kegiatannya juga sama positifnya, yaitu mensosialisasikan sehingga tidak ada kenakalan remaja, tidak ada tawuran, tidak ada anarkisme atau kegiatan-kegiatan radikal yang berada di sekitar kita. Di samping itu ada kegiatan-kegiatan yang semacamnya itu kegiatan gerakan pemuda Ansor, barisan Ansor Serbaguna, dan seterusnya dan seterusnya. Oh, sudah banyak nih pengalaman organisasi dari narasumber kita. Nah, menyambung nih dengan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang keorganisasian. Mungkin teman-teman juga udah gak sabar nih mau mendengarkan pemaparan keorganisasian dari narasumber kita. Langsung saja ya, untuk Pak Haris bisa memaparkan tentang keorganisasian ini. Kepada Pak Haris saya persilahkan. Terima kasih yang sekian kalinya. Untuk terkait dengan kegiatan Irmanu yang tentunya hari ini berkaitan dengan manajemen atau keorganisasian Irmanu. Alhamdulillah bahwa Irmanu itu tidak hanya berdiri di tahun ini saja. Itu kalau nggak salah berdiri dari tahun 2000 atau 2021. Pada saat itu kami meneruskan jejak senior-senior saya. Pada saat itu yang bernama kegiatan remaja masjid ini bernama Irma. Lalu kita bukan mengganti, untuk memudahkan, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, kita ganti dengan nama Irmanu. Tupoksinya itu sama saja, tugas pokok dan fungsinya, yaitu membantu kegiatan-kegiatan yang berada di masjid, yang berada di masyarakat, yang tentunya Irmanu itu bagian dari badan otonom DKM. Tanpa Irmanu, kegiatan ini mungkin salah satunya tidak akan berkembang dengan pesat. Ibaratnya DKM itu selaku orang tua kita, Irmanu adalah anaknya DKM. Jadi kegiatannya juga sama-sama dan bisa bersinergi. Yang tentunya masyarakat selain dari Desa Dawan itu bertanya, apa sih Irmanu itu? Nama orang atau nama organisasi? Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih bahwa Irmanu ini kok kalau ada di channel YouTube atau di media sosial Irmanu Tengah Tani, bukan Irmani Dawan? Nah, saya akan menjawab karena berdirinya organisasi Irmanu ini tidak hanya untuk masyarakat Desa Dawan saja, ini sebagai contoh untuk desa-desa yang lain yang belum ada remaja masjidnya, yang belum ada pemuda muslim atau pemuda muslimah. Ini bagian dari contoh bahwa Irmanu itu tidak hanya untuk kalangan sendiri, bukan untuk kalangan masyarakat Desa Dawan saja, tetapi umum, yang tentunya umumnya itu sekecamatan Tengah Tani. Makanya di media sosial itu namanya Irmanu Tengah Tani, bukan Irmanu Dawan. Bukan berarti bahwa Irmanu itu hanya milik Desa Dawan saja, tetap akan membawahi Desa Dawan dan menyebarluaskan kepada masyarakat selain dari Desa Dawan. Nah, ada juga apa sih lambang dari Irmanu yang sudah terpampang di background sekarang ini. Irmanu ada tulisan Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayahnya. Nah, terus apa sih warna hijau, apa sih warna kuning, ya, apa sih peta
peta Indonesia, apa sih ada kitabnya, apa sih ada logo masjidnya. Nah, hari ini saya akan menjawab dari suara yang di luar, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya sedikit untuk menjawabnya tentang kaitannya dengan logo Irmanu. Masih banyak yang belum tahu bahwa logo Irmanu itu arti dari lambang atau logo Irmanu. Di sini ada 5 siku atau sudut, ya, mencerminkan dari 5 poin Pancasila. Waduh, Indonesia banget nih, Indonesia banget. Nah, yang kedua, bintang merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki makna sebagai cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang beragama Islam. Nah, lalu lambang masjid ada ciri bahwa Irmanu adalah organisasi remaja masjid yang tentunya bagian dari kegiatan-kegiatan kemasjidan atau kaitannya dengan Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi otomatis lambangnya juga lambang masjid atau logo masjid. Nah, organisasi remaja masjid bagian dari Banom DKM. Apa yang tadi saya sampaikan, bumi dan peta Indonesia bermakna tanah air Indonesia, yang merupakan pergerakan organisasi yang bertujuan mengembangkan, melestarikan budaya Islam secara luas. Warna kuning, nah warna kuning yang sangat luar biasa nih, diidentifikasikan, ya, atau dengan identik dengan lambang kebahagiaan. Waduh, sangat luar biasa. Berarti nanti anggota remaja masjid harus bahagia, harus ceria juga. Betul. Nah, selain itu, ya, kebahagiaan, kesejukan, ya, dan keceriaan. Hal ini dikarenakan warna kuning merupakan warna yang cerah dan bisa dikatakan cukup untuk menghiasi keberadaan. Nah, yang terakhir, warna hijau menurut Islam dalam menggambarkan tentang keindahan, kesuburan, dan kesejukan. Ya, bisa diartikan mudah-mudahan dengan adanya Irmanu, masyarakat khususnya pemuda itu tentram semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, kaitan dengan Irmanu, bahwa Irmanu ini pergerakannya sangat luar biasa, yang saya monitoring setiap ada kegiatan. Kalau toh nanti ada salah sedikit atau berkaitan tentang kegiatan-kegiatan, biasanya juga dalam suatu organisasi ada yang senang dan ada yang tidak senang. Itu sudah wajar, dimana kalau organisasi tanpa ada yang setuju dan tidak ada yang tidak setuju, itu nanti organisasi tersebut tidak akan berkembang. Nah, bagian dari tindakan perilaku juga saya yakin wajar saja seperti itu, dikarenakan yang namanya pro kontra itu sudah terbiasa. Yang penting bagaimana kita cara menyelesaikannya, bagaimana caranya untuk memahaminya satu sama lain. Yang terpenting setelah itu ada musyawarah, kita pendekatan dengan cara pendekatan. Nah, pendekatan sudah diadakan, lalu kita dipertemukan antara yang A dan yang B, seumpama ada yang pro kontra, tapi dengan tujuan yang sangat mulia. Saya yakin semuanya itu punya punya pemikiran masing-masing. Karena kalau pemikiran yang kedua belah pihak disatukan, maka luar biasa Irmanu akan menjadi Indonesia yang sangat hebat. Mungkin seperti itu. Wah, pemaparan tentang keorganisasian ini luar biasa ya. Kita membahas tentang Irmanu, berdirinya Irmanu, arti logo Irmanu, dan berkembangnya sebuah organisasi itu ya wajar kalau adanya pro kontra.
dan kita juga harus bisa menemukan penyelesaiannya. Nah, ini Pak meningkat ke masuk ke tanya jawab ya Pak. Nah, udah terkumpul nih Pak dari teman-teman yang sudah bertanya ke pihak kami, ke Irmanu, yaitu yang pertama pertanyaannya yaitu bagaimana sih Pak memanajemen organisasi yang baik? Mungkin langsung bisa dijawab Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya mudah tapi berat untuk menjawab. Kadang-kadang saya juga belum tentu bisa melaksanakan. Mungkin di sini saya selaku pembina Irmanu juga. Nah, ya mau tidak mau ada yang menanyakan, bisa tidak bisa, siap tidak siap, ya harus saya jawab, kan seperti itu. Dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya manajemen. Apa sih manajemen? Bisa diartikan bahwa manajemen itu strategi organisasi, ya, tujuan. Nah, kalau manajemen baik, maka organisasi akan baik. Nah, cara memanajemen organisasi ini itu salah satunya kita melakukan persiapan-persiapan. Kita harus mempunyai program-program. Ya, dimana kalau program itu berjalan berarti manajemen dilaksanakan. Tetapi sebaliknya, kalau kegiatan tidak berjalan berarti manajemen terhenti. Nah, ibaratnya kalau sebuah organisasi tanpa pengurus belum dikatakan organisasi. Sama saja. Nih, di sini ada sekitar 5 sampai 10 orang. Nah, itu bisa dikatakan organisasi. Tapi belum tentu punya manajemen. Nah, yang namanya organisasi itu kan harus ada namanya ADART. Nah, ADART-nya kan kita ada. Berarti manajemen juga ada. Nah, kalau ADART dalam sebuah organisasi tanpa ADART seolah-olah kita tidak punya pengurus. Nah, atau kegiatan tidak berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Nah, apalagi kan tadi saya sampaikan bahwa Irmanu itu bagian dari DKM. Nah, DKM juga bagian dari Irmanu. Kita sama-sama bersinergi. Nah, jadi caranya bagaimana untuk mematangkan manajemen? Waduh. Salah satu caranya mungkin saya jawab yang pertama, nah, untuk melakukan manajemen tersebut, terutama pengurus harian, ya, itu kan ada yang namanya pengurus harian, mungkin ada yang namanya seksi-seksi, ya, atau pembantu umum dan seterusnya. Nah, pengurus harian ini harus yang solid. Kalau pengurus harian solid, maka manajemen itu akan berjalan. Nah, jadi diutamakan itu pengurus harian dulu yang solid tanpa ada gangguan apapun. Nah, kalau sudah solid, kita baru bisa mengembangkan manajemen tersebut ke divisi atau seksi-seksi yang ada di organisasi Irmanu. Nah, seperti itu. Insya Allah kalau manajemen organisasi Irmanu baik, maka kegiatan akan baik. Kalau manajemen organisasi Irmanu berkembang, maka kegiatan juga berkembang. Nah, mungkin tetap dalam sebuah kegiatan di organisasi apapun kita juga perlu support, perlu bimbingan, dan yang paling utamanya itu ada anggaran. Nah, mungkin anggaran yang kira-kira tidak terikat, bisa nanti dibantu oleh DKM, bisa juga dari donatur. Nah, ini sangat luar biasa Irmanu. Apalagi di media sosialnya, waduh, berkembang pesat. Dan saya selaku pembina mengucapkan terima kasih kepada tim media Irmanu yang selalu melakukan shooting
melakukan streaming, siaran langsung dan seterusnya. Nah, mungkin seperti itu. Ya Pak, untuk yang terakhir sama-sama Pak. Iya. Nah ini untuk teman-teman gimana nih? Nah untuk memanajemen organisasi itu ya kata Pak Aris itu melakukan persiapan seperti ya menjalankan program-program yang sudah direncanakan dan adanya ada ART ya Pak. Nah terus dari pengurus harian juga harus memiliki rasa solidaritas untuk bisa diterapkan kepada segbit-segbit atau divisinya. Nah meningkat nih Pak ke pertanyaan kedua dari teman-teman, yaitu bagaimana sih peran pembina ketika ada konflik sesama anggota yang tidak bisa diselesaikan dari pengurusnya sendiri? Iya, betul. Ya, terima kasih. Sebelum menjawab itu, mungkin poin yang pertama ada tambahan dulu sedikit, karena ini kaitannya juga harus disampaikan kepada semua umum, terutama pengurus harian atau yang lainnya. Jadi dalam sebuah organisasi ya kita ada yang namanya tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi. Salah satu contohnya tupoksi tersebut itu yang berawal dari ketua dulu, ketua, sekretaris, bendahara. Nah, contohnya kalau seandainya kita ini melaksanakan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban itu nanti dibuat oleh panitia, lalu dibuat juga dilaporkan kepada ketua Irmanu. Jangan kita melaporkan langsung bles ke ini, langsung ke ketua DKM. Itu jangan. Karena kalau sudah dilaporkan ketua DKM, fik itu sebelum fik harus ada penandatanganan dulu kepada ketua Irmano. Nah, karena bagaimanapun juga sebuah kegiatan itu ketua Irmano bertanggung jawab. Tetapi jangan dipikul sendiri oleh ketua. Nah, dibantu oleh sekretaris dan bendahara supaya jangan sampai ini ketua langsung meliputi kegiatan ini langsung dilaksanakan oleh ketua sendiri. Nah, mohon maaf misalkan shooting oleh ketua sendiri. Nah, terus apalagi belanja buat tajil oleh ketua sendiri. Nah, kira-kira ini salah satunya kalau manajemen belum berjalan lancar. Tapi insya Allah, alhamdulillah bahwa Irmanu itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan langsung ke pertanyaan yang kedua, ulangi lagi bisa? Bisa Pak. Mungkin bagaimana peran pembina ketika ada konflik sesama anggota yang dari pengurusnya itu belum bisa menyelesaikannya Pak? Waduh, ini pertanyaannya berat-berat sekali ini. Jawabnya juga yang bagaimana, karena pertanyaan dari permisa ya, melalui WA atau melalui telepon ya ini ya. Dari teman-teman. Waduh, sangat luar biasa pertanyaannya. Cuman menjawabnya agak berat ini, agak berat. Tapi bagaimanapun juga, saya juga selaku pembina bertanggung jawab akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari luar sana atau dari pemirsa, yang tentunya dalam sebuah organisasi dari awal itu pasti adanya perselisihan, pro kontra satu sama lain. Nah, cara penyelesaiannya itu yang pertama mungkin dengan cara tadi dari awal pendekatan dulu. Ya, jangan sampai kita mengambil kesimpulan dari sisi satu pihak saja. Nah, kedua belah pihak kita temukan, tapi dengan satu-satu cara menemuinya kepada yang lagi clash atau pro kontra tersebut. Nah, itu alasannya bagaimana, yang A alasannya bagaimana, yang B juga alasannya bagaimana. Dan ngapunten, jangan diputuskan sepihak juga. Ya, kita perlu briefing
Nah, siapa yang akan di briefing? Terutama pengurus harian, dibantu oleh pembina. Nah, kita cari solusinya, bagaimana solusinya, ya. Terus caranya penyelesaiannya itu bagaimana, yang kira-kira ada titik temu. Nah, kalau dinasehati sudah, dipertemukan sudah, lalu hasilnya bagaimana, itu bisa disampaikan. Tapi disampaikan kepada yang kedua belah pihak bahwa ini bukan keputusan pribadi, tapi keputusan organisasi. Karena organisasi punya aturan main. Karena organisasi juga punya ADART. Nah, karena organisasi juga berbadan hukum. Karena ini organisasi bukan organisasi abal-abal, bukan organisasi kemarin sore, tetapi ini organisasi yang sudah diketahui oleh masyarakat, baik masyarakat Dawan atau umumnya masyarakat Kecamatan Tengah Tani, seperti itu. Jadi setiap ada permasalahan, ngapunten jangan diputuskan sendiri. Nah, itu kaitannya berorganisasi, berarti keputusannya juga keputusan organisasi. Nah, bukan keputusan sendiri. Kasihan nanti, wah itu sih keputusannya ketua saja. Nah, atau pribadi ketua saja, seumpama salah satu contohnya. Tetapi cara memutuskannya disampaikan, ini keputusan organisasi. Organisasi punya ADART, organisasi juga punya aturan main, cara penyelesaiannya. Kalau sudah disampaikan tetap membangkang, tinggal pilih. Nah, tinggal pilih, tapi itu pun harus melalui proses, tidak langsung ya kata wong Jawa sih aja langsung radikal, langsung putus gitu. Itu nggak boleh dalam sebuah organisasi. Ya, kasihan kalau misalkan pakai keputusan sendiri yang disalahkan ketua. Ya, karena ketua juga ngampun dan tanggung jawabnya tidak hanya penyelesaian yang lagi pro kontra saja tentang program-program, bagaimana sih caranya untuk merangkul, bagaimana sih caranya untuk merekrut, dan Irmanu juga perlu yang namanya regenerasi. Tidak hanya pada saat ini menjadi pengurus dan anggota saja terus selamanya tetap menjadi anggota Irmanu itu, karena kan kalau sudah berkeluarga kesibukannya juga berbeda lagi. Tapi insya Allah kalau saya pribadi mudah-mudahan selagi masih saya sehat walafiat untuk mengembangkan, untuk membantu pikiran, tenaga, meskipun belum bisa ngasih donasi kepada Irmanu, paling tidaknya sumbangsi pikiran dan seterusnya. Ya. Ya. Terima kasih. Nah, alhamdulillah nih. Nah, untuk pesan yang pertama nih Pak, yang awal, mungkin dari pengurus Irmanu dan teman-teman Irmanu bisa diterapkan ya dari pesan Pak Haris yang di awal. Nah, untuk yang permasalahan konflik ini itu ya dengan pendekatan terlebih dahulu kepada dua belah pihak yang sedang mengalami konflik ya Pak. Betul. Nah, seperti ya dinasehati, dipertemukan dari dua belah pihak. Yeah. Nah, setelah itu bisa diputuskan dari pihak pengurus. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih Pak, upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis secara optimal di masyarakat maupun di sekitar masjid gitu Pak? Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Waduh, pertanyaannya berat-berat ini. Waduh, repot untuk menjawab. Tapi insya Allah di bulan suci Ramadan menjawab dengan positif, mudah-mudahan menjadi pahala buat kita semua. Amin. Meskipun hanya sebuah pertanyaan dan sebuah jawaban kan seperti itu. Oke, pertanyaan yang ketiga yang kaitannya tentang upaya ya, upaya yang harus dilakukan suatu organisasi untuk mencapai tujuan, untuk menjadi eksis di sekitar masyarakat ataupun sekitar masjid. Waduh, harus yang maju ya. Iya. Jadi kalau eksis itu maju ya. Jadi upayanya yaitu dengan adanya program yang dilaksanakan untuk menjadi eksis. Nah, supaya masyarakat juga mengetahui bahwa organisasi Irmanu ngapunten tidak tidur, selalu bangun.
Bukan berarti anggota Irmanu jari wong kene selalu melek atau melek terus langkat turwe, bukan seperti itu. Tetapi yang namanya tidak tidur itu selalu ada kegiatan Irmanu. Nah, apalagi sudah bukan berdiri ya, setelah amanat yang dari senior untuk memperjuangkan kegiatan Irmanu, dengan adanya nama Irmanu sampai sekarang ini masyarakat ngapunten sudah mengetahui, tinggal meneruskan dan tinggal melaksanakan kegiatan. Nah, karena apa? Karena dengan adanya kegiatan Irmanu, masyarakat insya Allah akan memberikan support. Nah, ini dari sisi masyarakat dulu. Nanti ada upaya-upaya supaya eksis. Nah, karena sudah sekian tahun Irmanu ini sudah berdiri, sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan. Yang terpenting namun dan dari masjid, dari Irmanu untuk masyarakat atau untuk jamaah, tidak hanya yang sholat di sini saja, bahwa masyarakat juga yang kira-kira bisa merasakan atas dari kegiatan-kegiatan Irmanu. Nah, insya Allah kalau kegiatannya berjalan lancar, programnya itu banyak dilaksanakan semua, nah itu masyarakat merasakan apapun, insya Allah yang diinginkan oleh Irmanu, program-programnya itu akan dilaksanakan, akan disupport oleh masyarakat secara umum. Kalau kitanya ngampun dan tidur saja tidak bangun, nah bagaimana masyarakat untuk mengetahuinya? Nah, ini mungkin saya akan menyampaikan pada saat saya menjadi ketua Irmanu di tahun 2001-an. Nah, pada saat itu saya bingung nih, saya untuk merekrut anggota itu caranya bagaimana? Apalagi saya aktifnya kebanyakan di luar, tidak tahu karakter pemuda-pemudi atau muslimat yang ada di Desa Dawan. Nah, dengan upaya kita melaksanakan kegiatan marhabanan keliling. Nah, itu 2 minggu sekali, 2 minggu tempatnya di masjid, terus 2 minggu kedua dalam 1 bulan kegiatannya di setiap musola, door to door, dari musola ke musola, dari selatan sampai ke utara, dan alhamdulillah sampai ke Truak juga. Nah, tahun tersebut itu alhamdulillah bisa mencapai anggota yang tertulis itu sekitar 150. Ada juga dari dari luar Desa Dawan, dari Desa Gesik, Desa Kemlaka, Desa Empat-Empat. Mungkin secara umum yang paling banyak itu adanya di Desa Dawan. Nah, itu bagian dari keikutsertaan pada saat itu. Dan alhamdulillah sekarang juga itu sudah banyak peningkatan. Salah satunya media sosialnya itu, waduh, tiap hari kuliah subuh itu selalu ada yang namanya siaran langsung di YouTube. Sangat luar biasa, meskipun yang melihat itu hanya baru beberapa orang saja, tapi jangan putus semangat. Nah, yang namanya untuk mencapai kebaikan, ya kepositifan, itu selalu ada halangan-halangannya. Nah, itu harus kita terjang dengan kebaikan juga. Siapapun yang mencemukan kita, siapapun yang menjelekan kita, siapapun yang mengadu domba untuk kita, pokoknya kita harus melawan. Lawannya caranya bagaimana? Jangan melawan dijotos atau melawan tawuran. Itu bukan seperti itu. Pemuda remaja masjid bukan seperti itu. Tetapi dengan cara ya itu melawannya dengan prestasi. Nah, prestasi yang bagaimana? Nah, kan seperti itu. Prestasi seperti kita melaksanakan kegiatan-kegiatan. Di bulan suci Ramadan, saya lihat juga kan ada suatu kegiatan sosial ya, bagi tajil di Jompo ya, salah satunya.
Nah, Betul, itu dari ke RW yang 1 ke RW yang 2 meskipun belum mencakup secara keseluruhan, tapi paling tidak kegiatan sosial di bulan suci Ramadan itu ada. Nah, upaya apa untuk eksis, untuk kesolidan sesama anggota Irmanu? Itu salah satu contohnya seperti kita melaksanakan kegiatan rapat bulanan. Nah, rapat bulanan mau tidak mau, bisa tidak bisa harus tetap dilaksanakan. Meskipun seandainya banyak yang berhalangan, tetapi tetap kita harus melaksanakan. Kalau tidak ada rapat, bagaimana kita mau eksis? Ya, tujuan rapat tersebut evaluasi, bukan evaluasi secara pribadi tapi secara organisasi. Nah, karena beda, kalau kadang-kadang secara pribadi itu malu untuk menyampaikan dan tidak malu juga untuk menyampaikan. Jadi tergantung dari karakter anggota tersebut. Nah, dengan cara seperti itu, misalkan tidak bisa secara organisasi, nah kita secara personal, ya. Salah satu contohnya misalkan si A atau si E, kenapa sih setiap ada kegiatan Irmanu, setiap ada rapat kok tidak menghadiri? Alasannya apa? Apakah dilarang oleh orang tuanya? Nah, kan banyak pertanyaan. Bisa dilarang oleh orang tuanya, bisa juga karena banyak aktivitas, atau bisa juga karena kerjanya belum pulang, bisa juga karena ngapunten barangkali dilarang sama calonnya. Waduh, ini. Nah, jadi seperti itu. Yang terpenting bagaimana caranya kalau urusan pribadi, yang penting jangan dibawa ke ranah organisasi. Ranah organisasi juga sebaliknya, jangan dibawa ke masalah pribadi. Karena ini dua poin apa yang tadi saya sampaikan harus terpisah, tidak boleh sejalan. Kalau sejalan nanti organisasi yang akan dirugikan. Itu mungkin seperti itu dengan cara-cara eksis. Tapi insya Allah dengan pendekatan-pendekatan, banyak pengalaman juga, banyak selain dari organisasi Irmanu, mungkin dari semua pengurus Irmanu itu ada aktivitas-aktivitas organisasi di luar sana, silakan. Saya selaku pembina akan menyerahkan sepenuhnya bahwasanya mengambil ilmu dari luar organisasi Irmanu diterapkan di sini yang baik, tapi yang tidak baik lalu diterapkan, ya saya akan melarang. Tapi yang dari luar organisasi, yang di luar kita, di luar Irmanu, ini harus diterapkan. Sebaliknya, kegiatan Irmanu yang baik, misalkan punya organisasi di luar Irmanu, ya diterapkan di luar sana. Jadi saling bersinergi gitu. Mungkin seperti itu. Masya Allah nih udah terjawab ya. Nah, itu ya dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa dilihat oleh masyarakat ya Pak. Betul. Dan di mana masyarakat ini bisa merasakan kegiatan-kegiatan kita gitu. Nah untuk upayanya di sebuah organisasi di sekitar masjidnya itu ya kita bisa melaksanakan rapat bulanan untuk meningkatkan kesolidan setiap anggota gitu Pak ya. Nah, dan juga untuk anggota-anggota Irmanu atau anggota organisasi nih, ketika kita mendapatkan sebuah pengalaman di sebuah organisasi lain, kita bisa menerapkannya di organisasi yang kita jalani gitu. Betul. Nah, nih alhamdulillah nih Pak, udah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Nah, mungkin sebelum ditutup mungkin ada pesan dan kesan nih Pak untuk teman-teman Irmanu di rumah. Mangga saya Pak. Terima kasih yang sekian kalinya. Aduh, hebat sekali nih. Hari ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk berbincang, ngobrol. Ya kita anggap saja ini ngopi ya, ngobrol seputar tentang masjid ya.
Meskipun kopinya tidak ada, nanti malam aja ngopinya. Nah, Iya, Pak. untuk itu saya berpesan kepada seluruh anggota Irmanu, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, jangan ragu, jangan bimbang, jangan malu untuk ikut serta dalam kegiatan Irmanu. Di luar sana yang belum bergabung dengan kegiatan Irmanu, silakan. Irmanu terbuka untuk siapapun. Ya, bukan berarti bahwa Irmanu itu orangnya, waduh, Muslim sekali, saya malu. Nah, di luar sana yang ingin bergabung, ini sangat muslimah sekali nih. Yang laki-lakinya sangat soleh sekali. Sayanya belum soleh, sayanya belum soleha. Lalu kita bergabung, malu. Bukan seperti itu. Di sini siapapun, baik anggota yang lama ataupun anggota yang baru ataupun anggota yang mau masuk Irmanu, dipersilakan. Nah, selain itu juga kita semua selaku organisasi Irmanu tidak menutup kemungkinan bahwa sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, bahwa Irmanu ini bukan untuk kita pribadi. Ya, bahwa Irmanu tidak hanya untuk masjid saja, tetapi Irmanu untuk masyarakat. Bahwa Irmanu ini untuk pemuda-pemudi yang ada di Desa Dawan. Dan jangan malu bahwa wong Dawan aja sampai beli kenal bari Irmanu. Jangan sampai tidak kenal dengan organisasi Irmanu. Siapapun, tidak hanya dari Desa Dawan saja, di luar Desa Dawan silakan bergabung dengan Irmanu. Bukan berarti kami selaku pembina memamerkan. Dalam sebuah organisasi itu wajar-wajar saja kita pamer organisasi. Yang namanya organisasi juga ya harus dipamerkan, kan seperti itu. Terkait dengan kegiatan kebaikan yang ada di kegiatan masjid. Dan pesan terakhir mungkin sebelum menutup ya bincang-bincang pada hari ini, ya, mungkin salah satunya yang pertama, untuk organisasi Irmanu, pengurus dan anggota meningkatkan dalam berkomunikasi sesama anggota. Iya. Jadi yang tadinya aktif terus tidak aktif. Nah, ini silakan sering-sering berkomunikasi. Jadi cara komunikasinya juga, misalkan kalau si A yang komunikasi atau si B komunikasi, ini seumpama tidak ada titik temu, nah ke yang lainnya dilihatnya bahwa si A ini dekatnya dengan siapa, kan gitu. Jangan malah ngompor-ngompori, salah ya. Tapi insya Allah lah Irmanu itu soleh, yang laki-lakinya soleh, amin. Yang perempuannya soleha, amin. Gitu, amin. Yang kedua, yaitu dapat mencapai tujuan. Tujuan kita ini apa? Ya, tujuan kita itu positif di kegiatan Irmanu ini. Nah, kalau positif, dari awal juga saya sampaikan bahwasanya tujuan Irmanu positif, kegiatannya positif, dan pasti banyak celah-celah untuk ngapunten. Nanti mungkin hari ini belum, nanti barangkali ada fitnah-fitnah. Wah, lanang bari wadon runtung-runtung, kan konon. Itu pasti ada. Tapi yang terpenting melawan dengan prestasi saja, kan gitu. Yang ketiga, menjadi motivasi dan membangkitkan jiwa pemimpin. Nah, pemimpin jangan sendirian. Kedua, jangan sendirian, harus dibantu, harus direwangi, harus ditolong, harus bekerja sama satu sama lain, seperti itu. Nah, selanjutnya, selain itu, yang keempat, mampu memecahkan masalah yang ada. Nah, tadi waktu bincang-bincang tentang pertanyaan sudah saya jawab. Lalu yang keenam, memperluas pergaulan dan bisa mengatur waktu. Nah, misalkan latihan hadro atau sholawatan, nah kita harus dibatasi waktunya, kan seperti itu. Dan insya Allah
kalau di masyarakat Desa Adawan mungkin sih sangat setuju ya kira-kira kalau ada hadro setiap malam Rebu. Ya meskipun ada salah satu yang belum setuju bukan berarti bahwa dia itu kontra dengan kita, tidak. Itu suatu mengingatkan kita juga supaya kegiatan Irmanu juga meskipun ada yang bilang wah begini. Nah itu wajar-wajar saja untuk membangkitkan semangat kita supaya lebih rajin lagi. Semakin banyak yang bicara tentang kita maka akan semakin maju. Mungkin seperti itu. Nah selanjutnya yang ketujuh, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, terutama ya pengurus. Nah selanjutnya yang kedelapan, nah ini nih yang 8, yaitu memiliki mental yang kuat pada saat menghadapi tekanan. Tekanan pasti ada. Mungkin ketua juga pernah merasakan secara sengaja atau tidak sengaja ada tekanan. Mungkin bendahara pasti ada tekanan. Semua pasti ada tekanan. Tekanan itu bisa juga dari kalangan pengurus sendiri, bisa juga tekanan dari luar, bisa juga tekanan dari yang berada di sekeliling kita. Tapi jangan takut. Nah, semakin banyak tekanan maka akan semakin maju. Semakin banyak tekanan, organisasi juga akan hidup. Seperti itu. Nah, pesan dari Gusmus bahwasanya Irmanu atau organisasi yang ada di masjid ya jangan putus asa ya. Dengan mengaktifkan kegiatan Irmanu yang kaitannya Badan Otonom TKM yang tentunya bagian dari dakwah. Ya. Dakwanya yaitu dakwah itu mengajak ya, bukan mengejek. Merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mendidik bukan membidik, membina bukan menghina, mencari solusi bukan mencari simpati, membela bukan mencela. Mungkin seperti itu. Nah, pesan-pesan dari pembina kita nih banyak nih. Nah, semoga sih bisa diterapkan untuk pengurus Irmanu dan anggotanya ya. Nah, mungkin meningkat ke acara selanjutnya ya, yaitu penutup, di mana kita tutup dan terima kasih kepada sama-sama pembina kita atau narasumber kita yang udah hadir nih pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum saya tutup, saya meminta teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen ke channel YouTube kami yaitu Irmanu Tengah Tani, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, saya tutup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.